Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mutiah, Prodi Perbankan Syariah A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi agama manusia dan ilmu pengetahuan dengan mata kuliah kajian metodologi Islam. Mengenai ilmu pengetahuan dan agama, masih tetap menjadi suatu kajian yang menarik di kalangan akademisi dan praktisi pendidikan. Hal ini terjadi karena antara ilmu pengetahuan dengan agama Islam merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Bahkan, Islam menjadi sumber ilmu pengetahuan. Relasi ilmu pengetahuan dan agama tidak perlu dirisaukan, dan bahkan menjadi suatu kebutuhan antara kajian Islam. Semua kebenaran berasal dari Tuhan. Kebenaran agama berasal dari Allah, yang kemudian kebenaran berwujud firman atau ayat qauli. Dan kebenaran ilmu pengetahuan berwujud realitas empiris atau ayat kauni. Hakikat keduanya berasal atau bersumber dari Allah. Maka kebenaran keduanya tidak akan berbeda apalagi bertentangan. Jika dalam hal realitas empiris dan agama terjadi pertentangan, maka ada dua kemungkinan, yaitu satu, ilmu pengetahuan dan agama belum menemukan kebenaran final atau masih dalam proses berkembang. Yang kedua, pemahaman manusia terhadap wahyu qauli belum menemukan pemahaman yang tepat sesuai ilmu Allah. Dalam perkembangannya, pengembangan ilmu pengetahuan empiris atau sains dan ilmu agama oleh masing-masing ahlinya, ditemukan hubungan antara keduanya bersifat dikotomis, dialogis, paralel, harmonis, bahkan konflik atau integrasi. Kesemuanya itu sangat tergantung pada sikap dan kedalaman suatu paradigma yang digunakan. Jika pengembangan suatu ilmu itu rigid dan tidak menoleh ke arah ilmu yang lain, tidak saling tegur sapa, maka hubungan keduanya akan cenderung bersifat kaku dan dikotomis. Tetapi, jika pengembangan keduanya dapat saling tegur sapa, saling memahami, maka akan terjadi bentuk dialog, paralel, dan harmoni, bahkan integrasi. Integrasi dan interkoneksi keilmuan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan suatu keharusan. Meskipun demikian, harus diingat bahwa integrasi ilmu pengetahuan dan agama bukan berarti memaksakan ajaran agama yang normatif, doktriner ke dalam ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, memahamkan kepada kita bahwa adanya dikotomi lembaga penyelenggara pendidikan ini kemudian berimplikasi pada munculnya dikotomi keilmuan, yaitu apa yang disebut ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Imam Suprayogo menyatakan bahwa dikotomi ini tentunya lahir dari pandangan yang dikotomik terhadap ilmu pengetahuan, yang dalam benak kalangan perguruan tinggi masih bersemayam. Persoalan dikotomi keilmuan ini hampir terpecahkan ketika muncul perguruan tinggi agama Islam PTAI yang berbentuk universitas. Universitas Islam mengembang konsep universalitas Islam atau konsep kemestaan alam. Dalam konsep ini, semua unsur alam seperti natural, sosial, dan kemanusiaan menyatu. Kendati pun dapat menjadi dasar pengklasifikasian ilmu, yaitu ilmu alamian, ilmu sosial, dan ilmu kemanusiaan. Ketiga jenis keilmuan ini, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora,
bisa berlaku secara universal atau di mana dan kapan saja. Sementara itu, di kalangan umat Islam merumuskan berbagai jenis ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jenis ilmu keislaman meliputi ilmu usuluddin, ilmu syariah, ilmu tarbiyah, ilmu dakwah, dan ilmu adab. Di kalangan perguruan tinggi Islam juga memberikan pengakuan bahwa jenis-jenis keilmuan tersebut sebagai ilmu agama Islam. Hal ini bisa kita lihat di berbagai fakultas agama di lingkungan PTAI yang menghususkan dirinya untuk mempelajari berbagai ilmu keislaman tersebut. Dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama bersumber dari adanya kategori-kategori itu. Ilmu usuluddin, ilmu syariah, ilmu tarbiyah, ilmu dakwah, dan ilmu adab dimasukkan ke dalam kategori ilmu-ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora dimasukkan ke dalam kategori ilmu-ilmu umum. Ilmu-ilmu agama dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ilmu-ilmu umum dikembangkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, interview, dan penalaran logis. Relasi antara ilmu pengetahuan dan agama yang diwujudkan dengan model integrasi dan interkoneksi keilmuan merupakan sebuah upaya strategis untuk memosisikan kembali keberadaan ilmu pengetahuan dan agama dalam kedudukan yang seimbang. Munculnya konsep integrasi dan interkoneksi keilmuan tidak lain karena adanya realitas yang tidak proporsional, melainkan di mana modernisme dengan paradigma positivismenya meletakkan ilmu-ilmu positif lebih dominan daripada ilmu-ilmu agama. Keadaan ini kemudian menimbulkan problem krusial bagi peradaban manusia. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan dan agama merupakan sebuah keniscayaan dalam alam modern sekarang ini. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.